Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Windy Kairani Lestari Chaniago, NPM 2008-26445. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul liver disease. Nah, liver disease yang pertama kali saya akan menjelaskan dari pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian dari liver disease ini adalah kelompok penyakit yang menyebabkan gangguan struktur atau fungsi hati, dapat bersifat akut atau kronis, spektrum hepatitis, fatty liver, sirosis, penyakit kolestatik, hingga kanker hati. Kemudian dari etiologinya bisa infeksi seperti virus hepatitis A, B, C, D, E, kemudian metabolic dysfunction association steatotic liver disease, kemudian kelainan metabolisme atau genetik seperti hemochromatosis dan Wilson. Kemudian alkohol dan toksin, di mana konsumsi alkohol kronis, obat dan suplemen hepatotoksik. Kemudian paparan bahan kimia tertentu. Kemudian ada autoimun. Nah, autoimun hepatitis, primary biliary cholangitis, kemudian primary sclerosing cholangitis. Kemudian ada vaskular dan lainnya seperti gangguan aliran darah hati, obstruksi biliar, kemudian keganasan primer atau metastasis. Kemudian apa sih faktor resikonya? Nah, faktor resikonya seperti obesitas dan sindrom metabolik, kemudian diabetes mellitus dan dislipidemia, alkohol berlebihan, kemudian paparan atau infeksi virus hepatitis, penggunaan obat atau herbal berpotensi hepatotoksik, kemudian riwayat keluarga penyakit hati atau kelainan genetik, kemudian tato, penggunaan jarum bersamaan, atau paparan darah berisiko untuk hepatitis tertentu. Dan yang terakhir itu ada penyakit autoimun. Kemudian gejalanya dan tandanya apa aja? Nah, gejala awalnya itu bisa sering asimptomatik, lelah dan lemah, mual muntah atau penurunan nafsu makan, rasa tidak nyaman di kuadran kanan atas, kemudian manifestasi hepatobiliarnya itu seperti ikterus, urin gelap dan feses pucat, pruritus, hepatomegali. Nah, penyakit hati lanjutannya itu apa? Asites dan edema, kemudian mudah memar atau perdarahan, encephalopatik hepatik, kemudian splenomegali dan tanda hipertensi portal, penurunan massa otot. Kemudian cara menegakkan diagnosisnya gimana? Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu dari anamnesis. Yang kita ketahui dari pasien terlebih dahulu, kita menanyakan onset dan perjalanan penyakit, alkohol, obat herbal dan toksin, riwayat hepatitis dan faktor resiko penularan, riwayat metabolik autoimun dan keluarga, kemudian gejala dekompensasi hati. Nah, pemeriksaan fisiknya itu bisa kita jumpai adanya ikterus dan hepatomegali, asites dan edema, spider angioma, palmar erythema, dan tanda penyakit hati kronis. Status neurologis untuk encephalopati. Kemudian kalau pemeriksaan laboratoriumnya bisa kita lihat dari AST, ALT, ALP, GGT, dan bilirubin. Kemudian albumin dan PT atau INR untuk menilai fungsi sintesis. Kemudian darah lengkap dan trombosit, serologi atau PCR hepatitis sesuai indikasi, dan pemeriksaan autoimun metabolik sesuai kecurigaan. Kemudian ada pemeriksaan lanjutannya. Nah, seperti kita bisa melakukan USG abdomen sebagai pemeriksaan awal yang sering digunakan, kemudian elastografi untuk menilai fibrosis, CT atau MRI sesuai indikasi, dan yang terakhir itu ada biopsi hati pada kasus terpilih bila diagnosis atau derajat penyakit belum jelas. Kemudian kalau tata laksana farmakologisnya itu berdasarkan penyebabnya bisa karena antivirus untuk hepatitis virus
tertentu sesuai indikasi, kemudian kortikosteroid atau imunopresan pada penyakit autoimun tertentu, kemudian terapi spesifik untuk penyakit kolestatik tertentu, kemudian ada kolasi atau venesekel pada kelainan metabolik tertentu. Kemudian komplikasi sirosisnya itu bisa duktik untuk asites sesuai kondisi. Kemudian lakukan atau viramisin untuk ensefalopati hepatik sesuai indikasi. Kemudian profilaksi atau terapi varises esophagus sesuai evaluasi klinis. Nah, kemudian dari non farmakologisnya kita ketahui adanya hentikan alkohol, kemudian pola makan seimbang dan kontrol berat badan pada fatty liver, aktivitas fisik teratur sesuai kemampuan, kemudian vaksinasi hepatitis A dan B bila belum imun dan sesuai indikasi, kemudian hindari berbagai jarum atau alat pribadi yang dapat terkena darah, kemudian nutrisi adekuat pada penyakit hati kronis, kemudian evaluasi obat herbal dan suplemen bersamaan tenaga kesehatan. Kemudian komplikasinya apa aja? Nah, komplikasinya seperti sirosis dan gagal hati, asites dan spontaneous bacterialis peritonitis, kemudian perdarahan varises esophagus, ensefalopati hepatik, sindrom hepatomegali, koagulopati, kemudian malnutrisi dan sarkopenia, karsinoma hepatoseluler, kemudian kematian pada penyakit hati stadium lanjut. Nah, prognosisnya apa aja? Nah, prognosisnya bisa sangat bervariasi sesuai etiologi, stadium, dan adanya komplikasi. Kemudian penyakit hati yang ditemukan dini sering dapat dikendalikan atau diperbaiki. Sirosis dekompensata memiliki resiko morbiditas dan mortalitas lebih tinggi. Kemudian prognosisnya dapat dinilai dengan parameter klinis dan skor seperti CHILD dan pengalaman dari kondisi yang sesuai. Kemudian edukasinya seperti kayak kita boleh menyarankan minum obat dengan teratur. Mungkin ini referensi yang saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.